Kota Yogyakarta, di mana setiap sudutnya memancarkan kekayaan budaya dan kehangatan. Terselip sebuah kekuatan yang tak terduga. Gudeg Yogyakarta, dengan segala aroma dan rasa khasnya, ia bukan hanya sekadar makanan. Ia adalah simbol dari warisan budaya yang kaya. Kebersamaan yang erat dan kenangan manis yang terjalin di antara masyarakat yang hidup bersama di kota Jogja. Prembon, sebuah kecamatan dengan lahan pertanian subur yang berada di Kabupaten Kebumen. Kecamatan yang berjarak kurang lebih 80 km dari kota Yogyakarta merupakan salah satu penghasil buah nangka terbesar untuk bahan baku gudeg. Untuk membuat gudeg, nangka yang baik dipilih adalah nangka muda atau masyarakat menyebutnya gori. Gori dari daerah Prembon terkenal dengan kualitasnya yang cenderung keras dan tidak lembek, sehingga sangat cocok untuk membuat gudeg. Di balik keotentikan gudeg, tersimpan racikan yang tepat dari berbagai macam bahan dan teknik pembuatannya. Proses pemasakan gudeg secara tradisional di atas bara api dengan menggunakan tungku membuat gudeg memiliki aroma dan cita rasa yang khas. Untuk membuat gori menjadi gudeg yang memiliki cita rasa manis yang khas, dibutuhkan gula Jawa berwarna hitam yang pekat dan gelap, serta aroma yang khas dan manis. Warna coklat dihasilkan oleh gula Jawa yang dimasak bersamaan dengan areh. Areh merupakan santan yang dimasak dengan blendo atau kelapa kering dalam satu kuali untuk menciptakan cita rasa areh yang luar biasa enak. Campuran-campuran ini dimasak perlahan dengan penuh ketelatenan dan kesabaran, agar bumbu meresap sempurna ke dalam serat nangka. Menurut buku Makanan Tradisional Indonesia seri kedua, karya Murdiati Karjito, sebelum menjadi makanan yang populer di kota Yogyakarta, gudeg awalnya adalah makanan para prajurit pada saat pembangunan Kerajaan Mataram. Pada era Kerajaan Pajang di Jawa Tengah, tahun 1568 sampai 1586, Sultan Hadiwijaya berperang untuk memperluas wilayahnya dengan bantuan Ki Ageng Pamanahan. Sebagai imbalan, Sultan Pajang memberikan alas mentao di Kota Gede kepada Ki Ageng Pamanahan, yang kemudian dibangun menjadi Desa Mataram. Saat pembukaan hutan untuk pembangunan kerajaan, prajurit yang bertugas menebang pohon merasa lapar dan hanya menemukan buah nangka muda dan pohon kelapa. Kemudian,
mereka membuat masakan dari bahan tersebut. Proses pemasakan ini disebut hangudeg atau anggudeg, memberi asal mula nama gudeg. Saat ini, wilayah Yogyakarta penuh dengan pengaruh budaya Mataram dengan kuliner gudegnya menjadi salah satu hidangan favorit masyarakat dan pengunjung Yogyakarta. Itu semua berkat Presiden Soekarno yang memiliki ide untuk membangun Universitas Gadjah Mada pada tahun 1940-an. Dari pembangunan kampus itu, muncul sentra gudeg Mbarek di kawasan Karangasem, Bulak Sumur, Sleman, Yogyakarta. Bermula dari 5 pendiri gudeg, di antaranya adalah Bugino, Bu Wito atau Bu Marto, Yujum, Bu Narni, dan Bu Ahmad. Mereka mempelopori masyarakat untuk berjualan gudeg. Pada tahun 1970-an, sentra gudeg baru juga dibangun di kawasan sebelah timur Keraton Yogyakarta, yaitu Kampung Wicilan. Gudeg telah menyesuaikan diri dan bertahan dengan selera lokal yang membuatnya tetap diminati masyarakat setempat. Konsistensi rasa gudeg diwariskan dari generasi ke generasi yang membuatnya menjadi hidangan favorit di Yogyakarta. Gudeg telah menyesuaikan diri dan bertahan dengan selera lokal yang kuat di Yogyakarta, yang membuatnya tetap diminati oleh masyarakat setempat. Di balik cita rasa yang otentik, terdapat penjual gudeg yang bekerja keras dengan dedikasi dan keterampilan untuk menciptakan dan mempertahankan kuliner gudeg yang istimewa bagi penikmatnya. Umumnya, penjual gudeg mewariskan resep dan teknik memasaknya ke keluarganya. Resep gudeg ini turun-temurun dijaga dengan cermat dan diwariskan kepada anggota keluarga berikutnya untuk menjaga keotentikan dan kualitas hidangan secara keseluruhan untuk melestarikan kuliner lokal Yogyakarta. Bagi masyarakat kota Yogyakarta, menyajikan gudeg tidak hanya bagian dari tradisi kuliner, tetapi juga menjadi momen yang memperkuat ikatan keluarga dan hubungan antar generasi. Di Kampung Mbarek, Karangasem, rata-rata karyawan merupakan tetangga sekitar dan juga kerabat dekat. Hal ini menunjukkan pentingnya keluarga dalam mewarisi budaya kuliner gudeg. Gudeg sering dihadirkan dalam acara-acara sosial, menciptakan kesempatan untuk berbagi dan bersosialisasi antar anggota masyarakat. Gudeg tidak hanya sekedar makanan, ia juga memiliki nilai emosional yang mendalam bagi penikmatnya. Karena gudeg dipakai untuk keperluan memperkuat ikatan emosional. Setiap suapan gudeg seperti perjalanan ke masa lalu, membawa kita pada momen-momen yang penuh makna dan kebahagiaan. Gudeg bukan hanya tentang rasa, tetapi juga tentang emosi dan kenangan yang terkait dengannya. Di kota Yogyakarta, kebanyakan dari penjual gudeg di kota ini
menempati tempat yang sama sejak pertama kali berdiri. Mereka ingin menjaga warisan kuliner ini agar gudeg dapat dikenali dari generasi ke generasi melalui hasil masakannya. Banyak dari masyarakat maupun pendatang kota Yogyakarta memiliki kenangan terhadap tempat tersebut. Secara tidak langsung, mereka merasakan keinginan yang kuat untuk kembali ke kota Yogyakarta untuk menikmati gudeg langganannya. Paling ingat sih ya karena kakek. Aku ingat dan akan selalu aku ingat sampai sekarang itu ketika aku diajak ke tempat gudeg Gunarni ini sama teman-teman SMA. Touring bersama teman-teman. Maksain teman-teman buat nyobain lah, nyicip gitu. Tapi ternyata juga suka gudeg gitu Kak. Kita berdua PP dari Solo ke Jogja cuma mau makan gudeg. Iya, pacarku suka. Kayak enak juga ya gudeg ternyata. Kita bisa balik lagi makan gudeg di Jogja. Di saat itu emang bener-bener kita kelaparan dan yang buka cuman gudeg di ujung itu. Yang kan juga suka masak. Itu kalau setiap lebaran emang suka bikin gudeg. Suka itu bagian kayak gorinya sama krecek itu selalu dibanyakin. Itu pasti selalu bagian yang paling banyak kalau diambil gitu. Setiap gua makan gudeg, gua pengen banget ngulangin momen itu lagi. Makan gudeg bersama teman-teman. Inilah yang disebut Holtzman sebagai nostalgic gustatory. Nostalgic gustatory adalah bagaimana makanan bisa memunculkan kenangan yang luar biasa. Di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, fenomena ini memainkan peran besar dalam perkembangan kuliner, terutama gudeg. Bukan sekadar hidangan, gudeg ini menjadi simbol pengalaman yang mendalam dan bermakna. Gudeg Yogyakarta membuktikan bahwa kuliner bisa menjadi lebih dari sekedar makanan. Gudeg, friendship, pertemanan. Jogja liburan sama teman-teman yang aku sayang dan pasangan. Rasa kangen sih sama teman-temanku ini. Ketika kita LDR juga nih, ada yang sekolah di Karanganyar, ada yang sekolah di Solo, ada yang sekolah di Jogja. Itu yang menurutku adalah rasa kangen yang muncul. Selalu pengen balik lagi ke Jogja cuma mau makan gudeg sih sampai kapanpun. Jogja, kan juga di sini kuliah ya, dan jauh dari Jogja, jadi pengen banget buat pulang ke Jogja dan mungkin ngerasain makan bareng keluarga sih, makan gudeg bareng. Gudeg, sebuah kekayaan kuliner khas Yogyakarta. Namun, di balik kelezatannya, gudeg memiliki makna yang jauh lebih dalam. Gudeg tidak hanya menawarkan rasa yang khas dan lezat, tetapi juga menyimpan cerita dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ia dianggap sebagai simbol kehangatan dan keramah tamahan orang Yogyakarta. Setiap suapan gudeg adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Dengan cara pengolahannya yang tradisional dan menggunakan bahan-bahan otentik, gudeg menciptakan nostalgic gustatory yang tak dapat lepas dari masyarakat. Ia adalah bentuk budaya yang dikembangkan oleh masyarakat kota Yogyakarta itu sendiri. Gudeg bukan sekadar makanan, tetapi cerminan dari kearifan lokal dan kebersamaan yang abadi. Gudeg, sebuah warisan yang terus hidup, merajut kisah dan kenangan dalam setiap suapan.